Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Selamat jumpa Sobat Eljon, Anda kembali menyaksikan Community Update. Kali ini bersama saya Monica Konado. Dan dalam Community Update kali ini kita akan berwisata secara virtual ke Kalimantan Barat bersama PSMTI Kalimantan Barat. Sudah terhubung bersama kita saat ini Bapak Iong Wancua selaku Ketua PSMTI Kalimantan Barat. Selamat jumpa Pak Chua, yang biasanya kita sapa Pak Chua ya Pak. Ya, terima kasih juga dapat kita jumpa kembali. Pada waktu kemarin kita di Makassar, mungkin sudah satu bulan lebih ya, kita dapat ketemu kembali lagi. Saya banyak terima kasih dapat ketemu dan salam sehat semua. Ya. Senang sekali akhirnya bertemu, ini keluarga dekat ya dari Eljon TV juga Pak Iong Wancua. Baik Pak Chua, seperti yang tadi Monica sampaikan, kita akan membahas terkait dengan PSMTI Kalimantan Barat. Mungkin untuk sahabat Eljon yang menonton saat ini masih belum tahu apa itu PSMTI Kalimantan Barat, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Ya, PSMTI kita Kalimantan Barat, mungkin kita banyak bergabung dengan di daerah-daerah, kabupaten dan kota. Nah, jadi kita sudah dapat bergabung sama marga-marga juga, marga Tionghoa Kalbar, ataupun dengan kita vihara masyarakat sekitarnya. Kita bisa budaya, kita ada Melayu, Dayak, Melayu, Tionghoa, Kalbar. Semua kita juga bergabung. Gitu ya. Kita semua harap semua bisa ikut serta peran karena demi warga negara Indonesia NKRI kita Kalbar. Wah, benar Pak Chua, karena walaupun mungkin PSMTI ini kepanjangannya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa di Indonesia, tetapi kita juga adalah NKRI ya Pak Chua ya. Baik, Pak Chua, kalau terkait dengan visi misi dari PSMTI sendiri seperti apa nih Pak? Ya, visi misi kita tetap kita bekerja sama dengan masyarakat Tionghoa ataupun kita bekerja sama masyarakat Kalbar gitu ya. Kita tetap ke sosial. Misal ada mungkin kemarin kita ada vaksinasi, vaksin kita ikut, kan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun dinas kesehatan, semua kita bergabung. Dengan Pangdam juga ada, dan tim gubernur juga ikut serta, sama wali kota juga, dan juga mungkin ada kita ke sosial yang lain lagi. Misalnya kemarin yang kita ada lakukan, kan kita ada yang musibah orang membantu ke rumah kebakaran, musibah jatuh. Nah, terpaksa kita harus juga ikut membantu, walaupun tidak sebanyak apalah yang mungkin kita bisa, pasti kita bikin contoh yang baik. Mungkin yang lain bisa ikut. Kalau sudah kita ulurkan tangan begitu kan, mungkin kita bisa mereka lihat, apalagi sudah kita ada poster grup yang lain, mungkin orang bisa ikut partisipasi untuk mendukung pada yang musibah. Karena yang kerja yang begitu, yang membantu, dia juga membantu orang kan ya, tapi dia kan orang tidak punya, jadi kita harus ya membantu gitu ya, demi kita juga. Terus ada juga kita bantu rumah kebakaran, ada 11 rumah itu di daerah Siantan. Kita bantu. Wah, keren sekali. Ternyata banyak kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya, Pak Chua. Iya. Monica masih akan membahas terkait hal tersebut, tapi nanti nih Pak. Monica masih penasaran dengan visi misi dari PSMTI. Kalau tadi disebutkan visi misi dari PSMTI ini, berarti di Kalimantan Barat mengadaptasi visi misi PSMTI pusat kan ya Pak. Tetapi kan tiap daerah itu atau tiap provinsi memiliki isu-isu yang berbeda. Nah, bagaimana sih Pak bisa mengadaptasi visi misi dari PSMTI pusat ke Kalimantan Barat? Ya,
kita juga daerah-daerah kabupaten kota juga banyak melaksanakan, misal mungkin silaturahmi dengan masyarakat yang setempat, mungkin ada ikut juga buka puasa bersama kan gitu. Jadi ada juga yang pasar murah di misal Kapuas Hulu atau Melawi, itu ada bikin pasar murah waktu Ramadan. Jadi juga banyak ke sosial. Misal kalau kita sosial, misalnya di Sengkawang. Sengkawang ada, dia mengadakan, dia mengumpulkan ada 10.000 paket di Sengkawang itu ya. Ya, itu 10.000 paket untuk ke masyarakat di Sengkawang. Jadi banyak juga kegiatannya mereka. Jadi kita tetap bertahap kita harus, mungkin akan datang kita ada sosialisasi lagi, kita akan kunjung ke daerah-daerah juga. Mungkin kita sekarang kan sudah ada 8 kabupaten kota, mungkin ada kemarin ada 2 atau 3 lagi yang mau ikut lagi. Jadi kita akan nanti, kita mungkin sudah selesai pelantikan ini, kita ada kunjung ke daerah juga. Terus di Kubu Raya lagi, kemarin juga ada paket Lebaran kan itu. Jadi saya sendiri di Ketua Provinsi kita ada membagikan bekerja sama dengan marga atau misalnya dari HK, Diociu, Inti, Matakin, MABT, bekerja sama juga. Ada Margayo juga ikut. Jadi kita membagikan ada 600 paket sembako, 180 paket lagi untuk ke surau-surau, ada 18 surau. Itu untuk ke pengurusnya. Setiap satu pengurus surau kita kasih 10 paket untuk pengurus. Itu kita juga bekerja sama dengan kelurahannya, gitu ya. Jadi Wah, bukan cuma PSMTI saja ya Pak, tetapi juga bersama-sama dengan masyarakat lain dan komunitas lain Pak Chua ya. Baik, Pak Chua, kalau berbicara terkait dengan siapa saja anggota dari PSMTI Kalimantan Barat, sampai sekarang ini siapa saja Pak? Kemudian mungkin berapa banyak sekarang yang mengikuti atau bergabung dengan PSMTI Kalimantan Barat? Sudah banyak orang Tionghoa, misal seni budaya juga ikut gabung dari Marga Huang, Marga Lim, Margayo juga ikut juga. Jadi kita bertahap-tahap lagi nanti ini, kita nanti bisa harus kita semua kita rangkul. Sementara kita HK sudah kita rangkul, kita bekerja sama, misal Diociu, Matakin, MABT, Margayo, itu semua kita sudah banyak bekerja sama, sehingga mungkin ke depannya lebih, ya, masyarakat Tionghoa sangat-sangat mendukung program yang kita laksanakan, karena kita harusnya ada apa-apa kita harus cepat turun juga ya, jangan walaupun kita sedikit kita menyumbang kepada masyarakat, tapi kita sangat-sangat perhatian kepada masyarakat. Jadi masyarakat Tionghoa Kalbar juga sangat-sangat mendukung, banyak ya, ada donasi lah sedikit-sedikit, jadi itu istilahnya gotong royong lah kan, gitu ada baru dapat kita. So kita sendiri kan nggak mampu juga ya untuk dana-dana aja cukup juga ya, operasionalnya juga cukup tinggi ya. Tapi banyak, insya Allah banyak masyarakat semua dukung ya. Kita harap seperti itu, kita bisa bergabung, kita bisa mendukung mensukseskan PSMTI. Saya kira PSMTI di Kalbar mungkin cukup banyak digembirakan masyarakat Kalbar. Wah, keren sekali. Karena memang PSMTI juga selama Monica juga sempat mengobrol dengan PSMTI dari berbagai daerah, memang PSMTI ini sangat amat keren dan bermanfaat ya Pak, aktivitas-aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Chua tadi ya. Jadi aksi-aksi sosial, membantu sesama,
saling topang menopang bagi yang membutuhkan ya Pak Chua. Nah Pak Chua, kalau berbicara dengan kegiatan tadi sudah dijelaskan kan ada kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, memberikan sumbangan, vaksinasi. Mengapa fokus pada kegiatan-kegiatan tersebut Pak? Kita mungkin kita lagi ada kegiatan yang kita tambahkan lagi, mungkin kita ada les Mandarin di sekretariat kita di Jalan Gajah Mada 18 nomor 9. Jadi siapa aja mungkin mau berhubung nanti tolong dihubung aja ke Gajah Mada 18 nomor 9. Kita ada les Mandarin, itu rutin, 1 bulan rutin itu. Jadi kita ada lagi sekolah minggu, les minggu Mandarin. 1 bulan ada 4 kali. Itu ada sekitar 90 anak itu ya, 90 murid itu kira-kira itu. Itu di daerah Kota Madia, di Siantan. Mungkin ada lagi les minggu. Udah itu nanti kita juga kemarin juga kita ada ikut waktu Imlek, kita juga ada mungkin ya kasih angpau lah sedikit untuk anak-anak mungkin supaya dia lebih senang kan gitu ya. Mungkin kita juga ada pernah menyampaikan sedikit juga. Mungkin kalau untuk ke tahun depan kita harap anak siswa ini misalnya ada SD, SMP, SMA, kalau dia ada les di Mandarin di situ, kita kan kalau dia dapat juara 1, 2, 3, kita akan kasih dia hadiah ataupun kenang-kenangan, ada piagam gitu ya. Mungkin dia lebih senang lagi ya. Kita harap seperti begitu. Mungkin Wah, keren sekali. Bukan cuma kegiatan-kegiatan sosial ya Pak, tetapi juga membuat kegiatan yang mendidik juga, khususnya teman-teman mungkin etnis atau keturunan Tionghoa seperti Monica saat ini suka atau ingin belajar bahasa Mandarin, tetapi sudah belajarnya sedikit-sedikit Pak Chua. Ni hao ma, Ochao, Monica, gitu-gitu. Harus belajar ya Pak. Ya, tapi dikit-dikit mungkin juga nanti bisa berubah jadi bukit ya. Amin. Jadi anak ini juga tidak ada, bukan masalah untuk masalah Tionghoa juga ya. Ada anak pribumi juga ikut les Mandarin. Saya sangat-sangat apresiasi kepada anak-anak ini ya, mau ikut ya. Mungkin untuk ke masa depannya, bisa dia misal ada masuk ke apa atau perguruan atau dia kerja di mana kan, jadi mungkin ada di luar negeri mau investasi di Indonesia, jadi semua sudah tahu bisa bahasa Mandarin, bisa mungkin lebih mudah dapat pekerjaan kan gitu ya. Kalau kita harap nanti kita tidak juga ada masalah Tionghoa, kita semua tetap bersama-sama kan gitu. Jadi banyak, ada berapa, mungkin ada berapa siswa? Ada 8. Pribumi punya. Mungkin ada dekat 8 orang atau berapa sekitar gitu ya. Wow, 8 orang ini yang bukan etnis Tionghoa tapi tertarik dengan belajar bahasa Mandarin. Apalagi nih teman-teman yang atau sahabat Eljong yang keturunan Tionghoa tapi belum belajar, belum bisa jago seperti Monica, harus wajib belajar ya, karena memang seperti yang tadi disampaikan Pak Chua ya Pak, ini juga penting ketika nanti mungkin kita mencari pekerjaan di luar negeri atau malah juga di Indonesia, karena saat ini banyak investor-investor yang datang dari Tiongkok ya Pak Chua, sehingga memang kita perlu belajar bahasa Mandarin karena bahasa Mandarin ini penting ketika kita ingin mencoba atau tambah pengalaman dalam bidang berbagai bidang pekerjaan juga di Indonesia ya Pak. Monica nanti harus belajar nih Pak dari Pak Chua. Iya, jangan nanti kita orang dari luar negeri kok datang dia bisa dia nanti Cianghua, nanti dia bahasa Mandarin, kita nggak tahu apa sih yang diomongkan kita, tapi kita tahu sekarang kalau kita sudah belajar kita tahu, oh ini gini, nanti mungkin ada bisa juru bicara kah atau pakai komunikasi yang mungkin lebih lancar kan gitu. Nanti kalau kita lihat orang Tionghoa atau orang Jepang datang, udah kita nggak bisa nih, wah kita sudah jadi kita benar juga ada di Kuburaya juga ada juga les Mandarin, mungkin itu hanya berapa 20-30 murid aja, itu sudah ada juga les Mandarin mingguan juga itu ya. Jadi kita harap
anak-anak ini bisalah tanamkan modalnya. Kita nggak kasih dia uang sebanyak itu. Ya mungkin dia bisa kita ajar dia bahasa Mandarin. Nanti bisa dia juga tanamkan. Jadi supaya dia kalau masuk ke udah tanam ke pemikiran dia, ya dia akan lebih ya gitu. Dan belajar bahasa Mandarinnya ini gratis ya Pak Chua ya? Kalau dari les Mandarin di untuk sekretariat hanya 100.000 rupiah 1 bulan. Itu hanya untuk mungkin untuk ke listrik atau apalah, mungkin masih nggak cukup juga sih ya. Nah, tapi kalau untuk les Mandarin yang mingguan itu tidak ada biayanya, tidak ada biaya. Nah, itu semua potong royong semua. Keren sekali, gratis, malahan juga 100.000 rupiah 1 bulan itu mau cari di mana sahabat Eljon ya kalau les bahasa Mandarin 100.000 rupiah per bulannya ini sangat amat terjangkau, tapi sangat amat bermanfaat juga bagi kita, khususnya juga teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Keren sekali Pak Chua. Jadi selain kegiatan kemanusiaan, saling membantu-bantu, tetapi juga memajukan dunia pendidikan khususnya dalam kita belajar bahasa Mandarin ya Pak Chua. Baik Pak Chua, kalau berbicara terkait dengan kegiatan, Monica juga tertarik nih kegiatan-kegiatan sosial apa sih Pak yang dilakukan ini, bekerja sama dengan pihak mana saja Pak? Kalau tadi mungkin sempat disebutkan bekerja sama dengan berbagai komunitas juga ya Pak, tadi INTI dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kerjasamanya secara keseluruhan dengan siapa saja nih Pak? Ya kita mungkin juga nanti ke masalah wisata, itu makanya kita kembali lagi. Misalnya kita ada les Mandarin atau apa, nanti kita di bidang wisata juga kita harus kerjasama, karena di sini di Kalbar kan dikenal juga ya. Bisa orang dari Jakarta mau ke Kalbar, apa sih khas makan di Kalbar gitu ya? Apa sih ada acara di Kalbar? Apa sih ada acara di Singkawang? Misal kalau di Kalbar itu kan ada cap gome, ada yang naga yang terbanyak di cap gome di Kalbar. Kota Pontianak Kalbar gitu ya. Kalau ada tatung itu adalah di Singkawang. Di Singkawang banyak betul tatung di sana. Jadi itu semua juga menghidupkan dengan untuk misal tenaga kerja kita atau apa, bisa kita ke hotel, banyak wisata yang datang ke Pontianak, ke Kalbar, tadi sehingga dia ke Singkawang lagi ya. Jadi semua hidup. Misal ada warung-warung lah tahu, restoran, hotel, semua kan bisa hidup sehingga masyarakat untuk cari kerja mungkin lebih gampang. Banyak wisata yang masuk ke Kalbar. Jadi kita tetap harus kerjasama. Misal kalau di sini hotel juga cukup banyak. Jadi kalau ciri khas makan di Kalbar kan ada misalnya, cai kue, bakmi, juga semua ada bakmi. Sini ada kepiting, dia punya kepitingnya, jepitnya tuh besar-besar juga ya. Nah, jadi kalau makan khas Kalimantan Barat, saya kira banyak yang senang juga yang datang sini, sangat cocok ya makanan Kalbar untuk dari luar daerah, bukan hanya Jakarta aja ya, mungkin daerah di Cungkuak dari manapun datang ke Pontianak juga sangat, harganya juga terjangkau kan itu ya, tidak juga begitu mahal ya, sehingga gampang, banyak orang datang ke Pontianak, lihat naga, udah lihat naga, nanti lihat tatung lagi ke Singkawang lagi gitu ya. Wah, jadi pengen nanti jalan-jalan ke Pontianak nih, Monica. Belum pernah ke Kalimantan Barat. Semoga nanti bisa berwisata ke Kalimantan Barat ya, Pak Chua. Pak Chua, kalau tadi juga ada kegiatan vaksinasi, bisa diceritakan nggak nih, Pak, kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh PSMTI Kalimantan Barat? Iya, kita pernah melakukan waktu dulu, pernah lakukan kita di Pondok Kakap. Di Yayasan Makmur pertamanya, Yayasan Makmur, yayasan yang saya sendiri punya, yang ketuanya Yayasan Makmur pertama. Keduanya kita ke Yayasan Halim. Vaksinasi itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Nah, itu kan. Jadi kita hanya menyiapkan tempat aja. Nah, kita hanya menyiapkan tempat kalau tenaga dari kesehatan, dari Dinas Kesehatan. Jadi sesudah itu kita ke Pondok Kakap.
Pondok Kakap itu waktu pada bulan Juni, Juli itu sangat-sangat ramai dan waktu itu memang lagi genting waktu itu penyakit COVID itu ya. Banyak ke GOR lagi, banyak kita ke tempatnya. Kemarin ada lagi di mana, termasuk bukan alun-alun Kapuas apa itu, ada kerjasama dengan Pangdam, dengan Dandim, itu. Ada dekat-dekat lagi waktu dekat Imlek kita sama Dandim, sama Sekda, Kalbar, Pak Harrison dengan Wali Kota. Juga itu serbuan itu ya, juga dapat ada sembako juga. Jadi untuk yang vaksin dapat ada sembako. Wah, jadi ini sekalian vaksin, dapat pulang-pulangnya dapat hadiah bawaan sembako ya Pak Chua ya. Iyalah, karena ini kan karena mungkin waktu itu pas dekat juga Ramadan, dekat hari raya Idul Fitri. Ya kita ucapkan selamat Idul Fitri lah gitu, salam sehat semua kan gitu. Jadi kita enggak juga banyak-banyak, mungkin kemarin ada yang minyak goreng atau apa ya, kita mungkin ada itu aja kan kita siapkan. Sekarang minyak goreng sih sudah banyak kayaknya. Iya Pak Chua, keren sekali ini, jadi saling membantu sesama juga di masa pandemi dan juga di masa Lebaran ya Pak, bulan Ramadan. Baik Pak Chua, untuk menutup segmen kita kali ini mungkin ada sahabat Eljon yang berdomisili di Kalimantan Barat tapi belum bergabung dalam PSMTI, namun setelah mendengarkan penjelasan dan kegiatan-kegiatan dari PSMTI berminat untuk bergabung. Bagaimana caranya untuk bergabung nih Pak? Kita dipersilakan, yang kita gabung sudah kita siapkan, nanti kita pasti sudah kita sebarkan pada alamat di sini, tolong hubung aja. Yang mana saya kira ini gampang, hubungnya dekat sekretariat kita di pas jantung kota, jadi tidaknya jauh. Depan di Geometra, itu gampang dicari. Jadi mau hubung pun gampang juga, saya juga masyarakat yang sudah lama di sini mungkin sudah dikenal dengan masyarakat. Jadi saya kira gampang aja hubung, mau ada apa, perlu apa ya, tinggal informasi aja, karena kita sekretariat ini dekat di kota. Jadi mereka gampang, apa ada, mungkin kita juga dapat tahu, misal ada yang perlu yang bantuan apa, yang semampu kita lah kan gitu ya, mungkin ada. Jadi kita gampang, kita sudah ada alamat, nanti tinggal dihubung aja ke Gajah Mada 18, nomor 9, kan gitu. Baik, di Pontianak ya Pak? Di Pontianak, betul. Baik. Wah, keren sekali. Gimana sahabat Eljon tertarik untuk bergabung, karena bukan cuma kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, tetapi juga kita bisa belajar bahasa Mandarin ya Pak Chua dengan PSMTI Kalimantan Barat tentunya. Terima kasih Pak Chua untuk waktunya dalam segmen yang pertama atau segmen membahas terkait PSMTI Kalimantan Barat kali ini. Sehat-sehat Pak Chua. Ya. Juga sehat, salam jaga, kita juga ucapan terima kasih, dan juga kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kalbar yang mendukung donasi-donasi atau dengan pemikiran yang untuk kemajuan PSMTI Kalbar. Saya kira itu kita ucapan banyak terima kasih kepada masyarakat Kalbar, juga banyak dukung di pemerintahan ataupun masyarakat Kota Kalbar kan gitu ya. Tidak hanya masalah orang Tionghoa aja ya. Mungkin juga pemerintah juga mengeluarkan waktu untuk bisa vaksinasi, juga dia mengeluarkan tenaga. Kita juga ucapkan banyak terima kasih tentang untuk demi kesehatan masyarakat Kalbar. Kita sangat apresiasi kepada, mungkin juga dengan Presiden juga berjuang untuk mendapatkan vaksin untuk kirim ke Kalbar lagi itu. Saya kira ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden juga berjuang untuk mendapatkan vaksin. Saya kira di Indonesia yang banyak dapat vaksin pada di lain-lainnya. Mungkin dari Malaysia mungkin tidak sebanyak itu ya. Ya kita banyak juga terima kasih kepada pemerintah. Wah, baik, terima kasih Pak Chua dan terima kasih sahabat Eljon telah mengikuti perbincangan kami. Dan inilah akhir dari segmen kita kali ini. Tetap saksikan Community Update hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya.
Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.